Assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar struktur jembatan dengan tipe rangka baja. Untuk kriteria desainnya, dengan panjang bentang jembatan itu 50 meter dan kita menggunakan tipe kelas A, yaitu lebar jembatan sebesar 9 meter, di mana lebar badan jalan sebesar 7 meter dan lebar trotoar yaitu 1 meter untuk setiap sisinya. Kemudian tebal lapis aspal dan overlay sebesar 10 cm dan juga tinggi genangan air hujan sebesar 5 cm. Lalu untuk plat lantai dengan tebal 20 cm dan mutu beton 29 MPa, dan kemudian jenis lajurnya itu dua lajur dua arah tak terpisah atau tak terbagi. Lalu untuk data tanahnya sebagai berikut. Dan ini untuk data boring lognya. Dapat lapisan tanah sangat padat, lapisan sangat keras, dan juga lapisan sangat padat. Lalu untuk kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 1725 tahun 2016 mengenai pembebanan untuk jembatan sebagai berikut. Lalu untuk pembebanan pada struktur atasnya, yang pertama itu beban mati dengan beton FC prime 30 MPa dan berat jenis 2,45 ton per meter kubik. Kemudian ada baja BJ41 sebesar 7,85 ton per meter kubik. Lalu ada beban mati tambahan. Yang pertama adalah aspal dan overlay dengan berat jenis aspal yaitu 22 kN per meter kubik, tebal aspal 10 cm dan lebar jalurnya itu 7 meter dan panjang 50 meter. Maka didapat ki aspal sebesar 7,7 ton per meter kubik per plat. Kemudian untuk trotoar dengan tebal trotoar sebesar 30 cm dan berat jenis 22 kN per meter kubik dan didapatkan ki trotoar yaitu 3,3 ton. Dan untuk railing didapatkan 0,847, kita bulatkan saja menjadi 1 ton per meter persegi. Kemudian untuk genangan air hujan dapat ki genangan sebesar 0,4095 kN per meter persegi. Dan untuk plat lantai besar bebannya adalah 4,8 kN per meter persegi. Lalu untuk beban hidup, yang pertama adalah beban lajur D didapat sebesar 0,72 ton per meter persegi. Dan untuk rumus yang digunakan, karena bentang jembatan tersebut lebih dari 30 meter, maka digunakan rumus yang kedua. Lalu untuk beban keris terpusat atau BGT didapat 6,86 ton per meter persegi. Selanjutnya itu beban truk dengan menggunakan acuan menurut SNI 1785 tahun 2016 dengan menggunakan truk seberat 500 kN dengan pembagiannya itu ban depan 50 kN, ban tengah 225 kN dan ban belakang 225 kN. Kemudian gaya rem didapatkan sebesar 5,685 ton dan beban pejalan kaki dilihat dari SNI 1725 tahun 2016. Kemudian perancangan menggunakan SAP 2000. Di sini kita sudah buat. Kita unlock. Yang pertama adalah kita membuat gridnya. Nanti kita bisa masukkan di mana saja. Seperti berikut. Lalu kita membuat materialnya. Yang kita buat di sini adalah baja BJ41
dan juga beton kualitas K300. Satuannya kita bisa ubah. Kita masukkan tipe materialnya itu steel dengan nilai FY nya 250.000 dan FU nya 420. Lalu kita masukkan material untuk plat lantainya seperti berikut. Setelah itu kita bisa membuat frame section. Di sini kita menggunakan H-beam dan IWF. Untuk contohnya mungkin seperti ini. Kita masukkan dengan materialnya BJ41 yang tadi telah kita buat. Kita masukkan ukuran sesuai katalog. Di sini kita menggunakan katalog Gunung Garuda. Dimasukkan, dan selanjutnya kita bisa membuat load pattern. Itu yang pertama adalah beban mati, beban hidup, beban terpusat rata, beban garis terpusat, beban truk, beban rem, super dead load atau beban mati tambahan, beban angin kendaraan, dan beban angin struktur. Lalu kita lihat load case nya seperti ini. Dan juga kita membuat kombinasi beban. Untuk kombinasi beban, untuk kombinasi 1 yaitu seperti berikut: berisi beban mati, SDL, truk, dan rem dengan faktornya sebesar 1,25 untuk beban mati, untuk beban mati tambahan 2, untuk beban truk dan beban rem yaitu 1,8. Untuk kombinasi 2 seperti ini. Lalu kombinasi 3, kombinasi 4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Untuk yang di bawah itu kombinasi yang didapatkan setelah analisis. Kemudian kita memasukkan beban. Untuk bebannya bisa kita masukkan di plat lantai dengan cara kita klik plat lantainya, kemudian kita assign area loads. Kita masukkan yang uniform, lalu kita masukkan besar bebannya berapa, lalu kita oke kan. Dan untuk melihat beban yang ada di sini yaitu beban SDL, super dead load seperti berikut. Ini untuk beban aspal, kemudian ini beban trotoar, dan ini beban genangan air. Dan kita juga bisa memasukkan beban di frame dengan cara yang sama. Kita masukkan beban BTR, BGT, beban truk, dan juga beban angin kendaraan. Setelah memasukkan beban, kita bisa memilih rangkanya dengan cara kita klik rangkanya dan kita pilih frame sectionnya, kita pakai yang mana. Setelah itu kita run. Kita lihat deformasinya yang terjadi seperti ini. Kemudian kita analisis. Kita munculkan besar rasio yang terjadi, dan rasio tersebut masih di bawah 1 dan memenuhi kriteria. Itu. Kemudian ada perancangan abutment.
dengan dimensi abutmen seperti berikut. Beban struktur atas yang didapatkan yaitu 597,344. Kemudian berat sendiri struktur bawah dan berat tanah pada abutmen dengan jumlah berikut. Lalu beban akibat tekanan tanah dengan koefisien tanah aktif sebesar 0,406, gaya horizontal yang bekerja pada dinding seperti berikut. Lalu untuk beban akibat gempa, dengan panjang lengan momen yaitu 4,67 meter. Lalu berikut adalah kombinasi beban dan analisis serta desain struktur abutmennya. Yang pertama adalah kontrol beban terhadap desain abutmen dengan FR sebesar 490,387 ton per meter. Kemudian sigma FS nya 374,223 ton, sigma FR nya 6084,873 ton, dan faktor keamanan gesernya 1,1 untuk FK min. Lalu kontrol stabilitas guling, untuk FK nya, FK geser sudah memenuhi ya karena sudah melebihi 1,1. Sama juga dengan FK geser. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan di video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.